Bapak Ibu Shalom, puji nama Tuhan. Sangat senang menyapa jemaat Tuhan lagi. Sekali lagi ini adalah kesempatan istimewa di mana pekan ini kita ada di dalam pekan dalam rangka HUT GKNF yang ke-40 yang kita sebut sebagai pekan Compassion atau pekan belas kasihan. Dengan tema yang sama, arti memberi bagian yang kedua, dan dari teks yang sama dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5 yang sudah saya bacakan tentang jemaat-jemaat di Makedonia yang meskipun mereka menderita, meskipun mereka ada di dalam berbagai macam kemalangan dan penderitaan, bahkan dikatakan di sana mereka sangat miskin, tetapi mengapa mereka rela memberi? Mengapa mereka rela berbagi di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang mereka sedang hadapi? Dikatakan di sana, di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dikatakan di sana, sekalipun mereka malang, menderita, susah, dan miskin, mereka mengalami sukacita yang melimpah ketika mereka memberi. Pertanyaan yang wajib dan perlu kita renungkan adalah, mengapa memberi itu mendatangkan sukacita? Bahkan dikatakan di sana, ketika mereka memberi dengan sukacita yang meluap. Mengapa ketika kita berbagi dan memberi, pemberian kita atau tindakan kita itu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan? Paling tidak Bapak Ibu ada 2 alasan mengapa memberi itu mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika kita memberi itu mendatangkan sukacita karena kita bisa menyadari bahwa kita sebenarnya sedang menerima berkat Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita sedang tidak kekurangan, kita sedang dipelihara oleh Allah, maka kita akan melihat bahwa apa yang kita punya ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita terfokus kepada bahwa saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini, saya kurang itu, dan selalu merasa kurang. Tetapi ketika kita menyadari bahwa saya sudah dipelihara Tuhan, bahkan ada berkat-berkat yang saya terima tanpa saya mengerjakan sesuatu pun. Oleh karena itu, dengan sukacita seharusnya saya rela memberi. Alasan yang kedua adalah, mengapa memberi mendatangkan sukacita? Karena ketika kita melihat orang lain bahagia, kita pun akan menjadi bahagia. Memberi dapat membuat orang lain bahagia, dan ketika kita melihat orang lain bahagia, maka kita pun akan menjadi bahagia. Ada banyak orang yang mengalami kebahagiaan bukan ketika mereka mencari dan menyimpan. Bahkan ada banyak orang yang mengalami kecemasan, kekhawatiran ketika mereka tahu bahwa mereka punya. Bingung nanti kalau diambil orang bagaimana? Bingung nanti kalau kehilangan bagaimana? Bingung nanti simpannya di mana? Tetapi justru kebahagiaan terjadi ketika kita memberikan sesuatu, melihat senyuman dari orang, melihat mereka bahagia, melihat mereka mengucapkan terima kasih, itu membuat kita bahagia. Memberi menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain, dan kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang laut mati. Mengapa laut ini disebut sebagai laut mati? Karena memang di sana tidak ada kehidupan. Air dari laut mati sangat asin dan garamnya sangat tinggi. Kenapa? Karena laut mati itu hanya menerima aliran dari berbagai macam sumber dan tidak ada tempat untuk menyalurkan, sehingga penguapannya sangat tinggi, lalu kemudian mineral akan mengendap di sana sedemikian rupa tingginya, konsentrasinya, sehingga menjadi lautan yang mati. Kita seperti laut mati. Kalau hanya berfokus kepada apa yang saya bisa nikmati, saya bisa ambil, saya bisa simpan, seperti laut mati. Tidak ada kesegaran yang mengalir. Tidak ada kesegaran yang mengalir bagi orang lain dan kemudian kita mendapatkan kesegaran. Dengan memberi, dengan berbagi, kita akan mendapatkan kesegaran, dan ketika ada kehidupan, ketika ada ucapan syukur dari orang lain, terima kasih daripada orang lain, itu juga mendatangkan kesegaran bagi kita. Memberi dari kelebihan, itu bisa kita sebut sebagai sisa. Memberi dari kepunyaan atau kesanggupan, itu disebut sebagai kewajaran. Tetapi ketika memberi bahkan dari kekurangan, itulah kasih karunia dan sukacita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk pekan Compassion di GKNF. Biar ini menjadi momentum kami mendemonstrasikan kasih. Tuhan sudah mengasihi kami, demikian juga kami belajar mengasihi orang lain. Berkat dan anugerah Tuhan atas setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.